Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sultoni. Dan seperti biasa ya, selamat datang kembali di episode ke-5. Season. Parah nih. Seasonnya Parah 2, episode 5. Kenyang ya kalau salah. Iya. Kenyang wego ya. Kenyang begini nih gua nih. Selamat datang teman-teman ya di episode ke-5 ya Bang Sul ya, dari season ke-2. 2. Nah, di season kedua ini, di episode ke-5 ini kita akan membawakan cerita dari pendengar ya. Widih, dari mana? Dari siapa ini? Pendengar ini namanya Setiawan ya. Kita Setiawan. panggil aja Mas Setiawan ya. Yoi. Mas Setiawan ini kita kurang tahu umurnya berapa ya. Terus dia belum nggak cantumin Instagram juga. Iya, dia nggak cantumin Instagram. Terus tapi nanti kita bisa tahu kira-kira dia umur berapa sih dari ceritanya ya. Betul. Dari ada timeline-nya. Ya, ada timeline-nya kok, jadi bisa ketahuan ya. Betul. Pertama-tama terima kasih sekali ya Mas Setiawan ya. Yoi. Terima kasih sekali sudah menikmati cerita. Ini lumayan panjang ya Mas Sul ya. Jadi dia sudah capek-capek kirim cerita, seperti teman-teman yang sudah kirim-kirim sebelumnya itu. Ya. Thank you banget itu. Panjang. Karena kalau misalnya ngetik apalagi ngetik di handphone tuh males banget Mas. Tipu mulu keseringan. Itu tangan kapalan itu beneran. Anjir. capek. Yoi. Dan jadi terima kasih banget. Thank you Setiawan. Ini sebagai bentuk dukungan kalian juga nih. Luar Yoi. biasa nih. Oke, Mas Sul, kali ini kita bakal baca ceritanya berdua aja ya Mas Sul ya. Soalnya kemarin aku baca cuma belum terlalu baca lagi. Ini tadi barusan Bang Sul yang udah dalamin lagi nih. Iya. Ya. Jadi mungkin kita coba bareng-bareng aja lah seperti biasa. Yoi, sekalian. Oke, ada yang mau ditambahin Mas Sul? Sikat aja udah. Sikat aja ya udah ya. Pantai. Oke dah. Ini kita janjikan ceritanya juga serem lah ya. Oke. Di season 2 ini kita makin serem. Yoi. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Siapkan headset kalian baik-baik, dengarkan baik-baik. Kita yakin cerita kali ini bakal memuaskan hasrat horor kalian untuk malam ini. Selamat mendengarkan. Setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi guys. kembali lagi bersama kita. Sekarang kita sudah siap membawakan ceritanya Bang Sul. Oke. Ini Bang Sul yang mulai dulu deh, paragraf pertama atau sampai mana lah. Soalnya aku belum terlalu ini nih ceritanya nih. Ini kalau misalkan ada salah-salah nggak apa-apa ya Mas Setiawan ya. Ini kita karena ceritanya agak ini tapi bagus sih penulisannya Bang Sul, karena dia pisah-pisah ada paragrafnya gitu. Iya, jadi kayak Enak sih buku baca. ya. Betul. Silakan Bang Sul. Oke. Jadi dia kirim langsung ini Bang Sul ya, langsung apa? Nggak basa-basi ya. Langsung dia dijebretin aja nih. Oh ini orang satu kampung nih Bang Sul nih. Wah, ini cuman nggak tahu nih. Satu domisili nih. Bekasinya mana nih kan? Bekasi banyak Oh tuh. iya. Oke langsung aja Bang Sul. Dia kirim cerita begini ya. Dia langsung bilang, halo nama gue Setiawan, gue tinggal di Kabupaten Bekasi kala itu. Waktu itu dia. Berarti Kejadian ini terjadi sekitaran tahun 2010 saat gue masih duduk di bangku SMA. Berarti dia kira-kira umur berapa tuh Bang Sul? Tunggu. Ini 20 seumuran Mas Sul? enggak. Ini lebih muda lagi. Oh. Gua aja dulu SMA itu 2004. Kan malu gua pakai nanya lagi. Buset. Nggak, gue pikir tuh kayak 2008 gitu. 2004. 2004 gua. Aduh. Oh 2015 tuh. Kita beda berapa 12 tahun loh. Enggak, kita beda 13 tahun loh. Parah ya. Nah, itu dia Mas Setiawan ini tuh lulus mungkin zaman SMA dia 2010, dia nggak sebut ya SMA berapa ya. 2010 kira. Berarti dia lebih muda dari Bang Sul ya. Yo. 6 tahun lah ya. Nah, zaman gue dulu sekolah dimulai jam 7 pagi. Oh iya sih. Dulu pas SD itu masih jam 7 loh. Jam 7 sama. Jam 7. Dulu kebijakan manis yang dulu pernah setengah 7. Pernah kan ya? Sempet. Pernah, tapi nggak lama sih itu. Katanya buat cegah macet. Lu macet juga lah. Sama aja sih, macet Itu aja. malah ngantuknya sialan gitu loh. Nah, dia bilang dulu sekolah dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Oke. Seperti pelajar yang lain sepulang sekolah nongkrong dulu di warung dekat sekolah. Waduh, ini di warung nih biasa nih Nah, ini ngambil atu. ambil 5. Oh iya. Bayarnya bilangnya Atu. bilangnya atuh. Enggak ya. Bang Sul gitu ya? Enggak lah. Gua mah enggak kayak gitu gua. Gua mah ambil 5 ya kan. Bayar 10. Jadi deposit besok enggak ngambil lagi. Oh gitu. Kirain rugi.
Nah, seperti pelajaran lain, gue pulang nongkrong dulu di warung maksudnya. Nongkrong dulu di warung dekat sekolah, lalu pulang ke rumah. Biasanya sampai di rumah gue langsung masuk kamar tanpa cuci muka atau kaki. Waduh, mantep bener ini. Mantep bener itu. Sepatu masih pakai kali. Nggak apa-apa lah ya. Tapi kadang masih gitu sih. Soalnya tapi kakinya gue gak berani naikin kasur. Oh iya. Di oncang-oncangnya gitu. Gantung, ya, gitu, digantung gantung. aja gitu. Tapi kalau ketahuan sih habis tuh. Dia amputasi kali. Itu bisa langsung dilipat gitu. Nah, dia bilang dia kalau pulang kebiasaannya itu nggak cuci muka, nggak cuci kaki, langsung rebahan maksudnya. Yap. Langsung tiduran, kadang gue tidurnya di lantai, kadang di kasur. Saat itu kamar gue di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu hanya ada kamar dengan luas bangunan, luas ruangan maksudnya gini. Luas ruangan 4x6. 4x6 tuh Gede lah. lumayan. 4 meter kali 6 meter. Karena 4x4 sih udah lumayan maksudnya. 4x6 lebih gede lagi. Depan kamar gue, depan gambar sudah terlihat genteng rumah. Oh berarti dia nggak sampai penuh lantai 2-nya. Iya. Kalau tidur siang pintu kamar nggak pernah gue tutup katanya dengan alasan agar ada udara yang masuk. Karena jujur aja di tempat gue tinggal panasnya bisa sampai 34 derajat. Oh Bekasi panas ya? Bener. Sepanas itu. 34 sih. Tapi Jakarta juga gitu sih. Cuma geser dikit. Dia panasnya ada debu loh. Panas debu gitu. Oh. Jadi lo kalau jalan nih ngantongin telur bisa balik udah bisa makan telur matang. Aduh. Jokesnya lawas banget sih. Tapi emang panas sih, beneran enggak bohong gua. Oh emang gitu. Tapi Bener. kalau di Bekasi itu dulu tinggal di daerah Bekasi, tapi masih kecil nggak inget ya. Lupa. Itu debunya tuh emang karena ada pembangunan atau? Emang kebanyakan deket ini ya, deket jalan tol, pinggir tol, terus ada pabrik juga. Oh. Nah, itu yang bikin berdebu. Pokoknya nggak ke kontrol ya gitu. Kalau debunya parah loh, kalau lu keluar nggak pakai Masker. bisa mimisan. Maksud? Iya, itu yang Bekasi sonoan lagi tuh. Daerah Tambun. Tuh parah banget ininya. Polusi. Sampai begitu ya? Gua enggak sih, masih di pinggiran gua. Oke. Nggak terlalu banyak debu dan nggak terlalu panas. Oke, nah ini lanjut ya. Dia bilang dia tidur kan tadi dia bilang tuh dia tidur Langsung aja ya? nggak pakai cuci kaki, nggak pakai cuci muka yang seperti gue bilang tadi kata dia. Gue sering tuh namanya ketindihan kan udah tahu tindihan nggak cuci kaki gitu kan. Rep. Ini mungkin Mas Tiawan salah kali tidurnya mungkin telentang. Ya kan, mungkin telentang kali. Karena biasanya kalau miring atau enggak tengkurap tuh enggak bisa. Tapi tengkurap bisa loh. Sama aja kan. Tengkurap bisa loh. Yang enggak bisa tuh miring. Miring kiri. Miring kiri, miring kanan enggak bisa. Itu kalau aku sih. Tapi pernah dengar juga cerita orang miring kanan kiri pun kena. Masuk. Kayak dipeluk gitu, cuy. Macam lah. Nah, itu dia. Modusnya. Nah, dia bilang nih, dia enggak cuci kaki, dan akhirnya sering ketindihan. Tapi sekarang gue akan menceritakan kisah ketindihan yang paling berkesan. Maksudnya yang paling serem. Oh, bisa jadi sih. Nah, saat itu gue tidur di kasur. Gue sudah tertidur entah berapa lama. Ya kan gak hitungin sih kalau tidur ya. Gak bisa ngitung tuh berapa lama. Tiba-tiba gue terbangun, mata gue terbuka. Oh kalau terbangun? Oh iya bener. Terbuka sih. Yang gue lihat keadaan masih siang bolong, tapi entah itu jam berapa. Oh maksudnya mungkin ada cahaya masuk ya. Karena jendelanya langsung ke itu ya. Yang membuat gue terbangun bukan karena panas. Bukan karena tanpa alasan Bang Sul. Alasannya ada karena gue mencium aroma tubuh bapak gue. Gue sedikit berpikir sejenak dan mulai memalingkan pandangan ke belakang. Oh dia langsung nengok belakang ya. Betul. Nah, karena waktu itu sedang tidur menghadap ke kiri. Oh dia ada ke kiri, menghadap tembok di mana ada jendela besar di antara tembok tersebut. Dia putar balik ya. Gue palingkan wajah ke kanan sejenak dan benar saja gue melihat tubuh bapak gue sedang tidur membelakangi gue. Pantat-pantatan berarti. Iya benar. Tapi pas dia udah lihat, berarti udah nggak. Oh iya benar. Dia pantat-pantatan. Karena dia mungkin cuma nengok kepala doang ya. Iya. Yang berarti sedang menghadap ke kanan. Gue hanya melihat punggungnya dengan baju poli garis-garis yang terakhir kali gue lihat. Baju itu bapak gue pakai saat gue SD. Berarti lama. Itu baju udah lama dibuang karena sobek. Berarti ini udah aneh sih. Tapi kalau orang lagi mengawang-awang itu kadang nggak nyadar. Kadang nggak nyadar. Yang artinya baju itu sudah lama dibuang karena sudah sobek. Gue berpikir, kok bapak gue ada di sini bukan lagi kerja, gitu kan. Belum lama gue mikir sosok itu memalingkan wajahnya ke gue dan kita sama-sama bertatapan. Oke. Iya anjir. Tunggu deh, anjir ini sinting banget. Sambil tertawa ini ya. Sambil tertawa kegirangan, ini straight to the point banget anjir. Langsung ya. Sambil tertawa kegirangan karena sudah berhasil membuat gue panik, sosok itu pindah ke tembok tepat di atas kepala gue secepat kilat. Anjir. Tuh pindah ke tembok itu berarti merayap dong.
Kayaknya sih. Iya nggak sih? Heeh. Merayap lah. Nah, terus ada di Pindah ke atas tembok gimana kepala. caranya? Tepat di atas kepala ya. Iya berarti. Gini kayak Wah, cicak ya. wah iya. Wah ini ngeri sih. Sambil lalu memegangi dada gue sampai gue tertidur terlentang. Oh karena dia tadi lagi nengok. Oh, Terus dibalik. dia langsung lompat badan. ditekan badannya langsung terlentang. Tubuhnya hanya setengahnya menembus tembok. Oh paham. Ngeri juga ya. Paham. Oke. Posisinya tembok tepat di atas kepala gue. Penggambaran sosok tersebut ialah kalau lu pernah nonton Spider-Man, musuh Spider-Man itu adalah Goblin. Cuman di hitam ya. Kepala jin yang sedang menahan tubuh gue itu sambil tertawa itu mirip Goblin, tapi badannya mungkin badan bapaknya kali. Bisa jadi dia niru bapaknya. Iya, kupingnya panjang, matanya lebar, gigi atas bawahnya itu bertaring dengan sangat panjang saling menyilang. Buset. Zigzag gitu kali. Iya. Ada pattern gitu ya. Terus Langsung sampai serius banget nih. gue lagi nyimak juga nih. Lo lagi bayangin ya sosok kayak gitu. Warna sosok itu hitam, berbeda dengan Goblin musuh Spider-Man. Tapi kalau Spider-Man 3 Goblinnya hitam kok. Main layangan mulu kali. Panas. Berbeda dengan Goblin musuh Spider-Man. Oh di Bekasi kan panas. Oh iya Goblinnya hitam. Goblin Oh iya Bekasi. benar. Terus Gosong. Ya, oke. Ia terus tertawa jadi sambil goblek. Gak beres-beres. Oke. Terus. Ini boleh lanjut nggak? Lanjut. Terus Makasih. Ia terus tertawa sambil menahan erat dada gua. Dalam keadaan panik, ditekan ya. gua melafalkan ayat suci seperti surah Kulhu apa tuh Bang Sul? Kul huwallahu ahad kulhu. Itu buat apa tuh? Itu sama surat pendek juga. Jadi Gunanya sama kayak kursi. sama aja kayak kulhu, kul auzu birabbinas, ayat kursi dan sholawat. Itu 4 item itu biasa kita pakai kalau misalnya ada gangguan, terus ada kerasukan juga biasa baca ini. Tapi pokoknya yang paling sering itu kursi ya. Ya, ayat kursi udah pasti. Dia juga bilang nih seperti surah Kulhu dengan surah kursi dengan cepat, tidak ada efek sama sekali katanya. Iya. Menertawai malah ditawain. Ini ya dia bilang tetap menertawai gue dengan suara lelakinya. Tapi emang kebanyakan kasus gitu, Pin. Kita misalnya dalam keadaan takut kita baca itu dan si setan itu lebih pintar dari kita. Dia bisa ngikutin, bahkan bisa koreksi. Kalau bacaan kita salah, malu nggak tuh? Aduh. Nah, dia bilang dalam kepanikan gue tersebut tanpa sadar gue mencoba menghempaskan tubuhnya dari tembok sambil mengucapkan takbir. Jadi posisi kami saling menahan tubuh kami masing-masing sambil mengucap takbir. Tubuh sosok tersebut berhasil gue hempaskan dari tembok. Dari tembok ke arah jendela yang berada di sebelah kiri gue sambil berteriak. Oh dia teriak ya sambil takbir. Teriak gitu ya. Oh my god gitu. Mana bisa gitu aja. Bando ya ampun. Enggak ya. Itu acara ini Spaston itu. Oh zaman dulu punya. Oke. Terus. Nah ini sesudahnya gue termenung tentang apa yang gue alami barusan. Oh berarti udah hilang ya sosoknya. Dan ini setiap gue mengalami hal gitu seperti itu gue cepat sekali tenang. Lanjut. Oh bagus lah. Cepet ya. Bagus lah aja. Bagus lah. Biasa orang kadang sampai nggak mau tidur di situ 2 bulan. Tapi ada ini juga tuh. Ada apa namanya ini? Poinnya juga tuh pelajarannya tuh yang gue ambil ialah jika Anda berurusan dengan jin, kemudian Anda membacakan ayat-ayat suci, kemudian tidak memberikan efek apapun, pertanyaan besar apa keyakinan Anda saat membaca, karena hanya dengan yakin dan ikhlas apapun bisa diatasi. Kuncinya satu itu, ikhlas dan yakin. Nah itu walaupun gampang tapi susah ini. Iya apalagi udah panik. Nah itu dia itu. Susah itu. Kalau udah panik tuh udah susah mau ngapa-ngapain juga. Nah dia bilang sih, gue cepat sekali tenang setiap mengalami hal gitu. Ya bagus sih. Dan kemudian melanjutkan tidur. Bisa lanjut tidur. Hebat deh. Kayak gak kejadi apa-apa gitu. Gak kejadi apa-apa nih. Santai ya. Nah lanjut nih ya. Ini lanjut nih apa Bang Su mau bercanda dulu? Lanjut udah. Bando ya ampun. udah. Nah ini dilanjut ya cerita kedua nih Bang Su. 2015 ya. Nah ceritanya ini sekitar tahun 2015 ya. Saat gue udah kuliah kata dia. Oke. Kali ini gue sudah pindah kamar ke lantai 1. Oh rumahnya masih sama tapi. Oh. Sekarang kamar lantai 2 sudah terlantar. Oh kosong, dia pindah ke lantai 1. Tapi dia bilang sendiri nih mungkin udah jadi sarang jin kata, karena hawanya sangat nggak enak katanya panas. Makanya dia pindah ke bawah ya. Iya. Ini ngomong sendiri udah jadi sarang jin ya. Tapi terlantar ya. Ya pasti sih kalau terlantar ya. Lu jadi nggak ceritain si itu. Ntar next saya. Nah, lanjut. Kali ini kejadian tengah malam kata dia. Kejadian kedua ini. Gue udah tidur beberapa jam katanya. Oh dia bisa ngitung. Luas kamar masih sama 4x6 katanya. Memiliki jendela kecil satu untuk menghadap ke teras rumah. Oh kali ini hadapnya ke teras rumah. Ini juga serem sih teras rumah. Kamar gue kali ini berada di tengah rumah. Jadi gue berpikir bakalan ada
nggak ada pintu masuk bangsa jin kecuali penghuni rumah. Kecuali jin penghuni rumah nih, jin yang udah ada di situ gitu kan. Jadi mungkin nggak ada jin-jin baru gitu kan. Dari luar nggak ada ya. Udah close. Saat gue tertidur pulas kata dia. Tapi karena indera gue sangat peka, dalam keadaan tertidur sekalipun ngeh dia. Bisa ngeh gitu ya. Iya. Oh maksudnya mungkin gampang bangun orangnya. Iya. Sensitif juga kuping ini. Nah iya. Tajam. Ini kali model-model yang kalau tidur tuh matanya kebuka dikit. Takut deh. Iya. Oh ngablak Itu serem. Jika ada langkah kaki, gue bayangin tuh. Soalnya mau begitu. Jika ada langkah kaki atau suara orang gue pasti akan kebangun. Tidur siaga. Nah iya tidur siaga. Kala itu udah lama gak kata-kata kala itu. Okay. Nah pas itu dia kamarnya udah gelap nih Mas pas dia tidur kan. Okay. Dia tidur terlentang. Terus tiba-tiba kebangun. Soalnya ada aduh anjir sih ini Pak. Ini karena ada suara orang berjalan di kasurnya dia. Tapi kalau misalnya orang berjalan di kasur mah nggak usah dengar suara itu berasa kali. Iya. Ada yang neken gitu. Turun naik. Iya. Nah karena kasurnya ada pernya kan, jadi kedengeran. Oh ada yang ngik gitu kali ya bunyinya. Terus. Jadi ada yang jalan mendekati gue itu berasa kata dia. 2 langkah berjalan kemudian yang benar apa sih maksudnya? Oh dia tulis gini 2 langkah berjalan kemudian benar saja ada yang menduduki pinggangnya dia. Tapi ini tadi dia bilang nggak telentang apa? Telentang ya. Tapi di arah pinggang dudukinnya. Oh ya oke. Ada yang duduk di perut. Oh di perut. Duduk di perut gua. Gua pun membuka mata dalam kegelapan sambil melirik-lirik katanya. Dia lihat sosok pria dewasa dengan asiknya duduk di perut gua. Duduk dengan asik tuh gimana? Definisi duduk dengan asik gitu. Mungkin agak santai kali. Santai, kaki lipat. Kaki dilipat gitu. Oke. Tapi itu di perut orang gitu duduk. Lagi asik, lupa kali itu orang di bawah tuh. Yang dia lihat itu hitam doang Mas Ul. Hitam doang tapi kaki kelihatan. Yang kelihatan tuh kaki, dengkul sama kedua tangan yang dia taruh di atas dengkul nih. Jadi 2 tangan itu dilipat di atas dengkul gitu kali ya. Oh mungkin berarti ini kakinya naik sama kaki-kaki juga naik Bang Sul. Naik semua. Kan naik semua. Duduk. Nah, dia nggak bisa lihat mukanya ya, soalnya gelap banget katanya. Cuma cahayanya dikit banget katanya yang masuk ke kamarnya dari luar. Dia mikir nih, gue kesel sih, gue pengen pasrah sampai dia pergi sendiri, tapi dia nggak tahu nih kapan bakal perginya. Kan? Gue coba meronta-ronta kata dia dan berdoa agar diberi kemudahan dalam menghadapi ini. Terus dia ingat nih ucapan-ucapan takbir ya katanya. Yep. Gue berucap takbir sambil menghentakkan tubuh gue dan alhamdulillah ia pun menghilang. Seperti yang udah gue bilang dari awal, gue mudah untuk menenangkan diri gue dan mudah kembali mengantuk kalau urusan ketindihan sudah selesai. Hebat ya. Biasa orang kayak ini seger sih, nggak bakal mau tidur lagi tuh. Iya. Kayak yang cerita siapa itu, Mas lupa gue dah. Errol Nazir, Mas Nazir itu yang dia lihat yang baju hijau dia kabur. Standby di jalan raya 3 jam. Standby di tengah jalan raya 3 jam. Panik gitu ya. Panik. Oh ini tenang nih yang ini nih Mas Tiawan ya. Kayaknya orangnya santuy nih. Dan karena kata dia gini, dia bilang beberapa pengalaman dia pas ketindihan itu dia kalau bangun terus dia coba tidur lagi dan dengan keadaan menyamping itu dia nggak ketindihan lagi. Oh ganti posisi. Ternyata salah. Ternyata sosok yang sama itu datang lagi maksud. Suara kasur diinjak-injak ada lagi, berasa itu kasur naik turun ada lagi, brek kata dia, duduk lagi. Kali ini di pinggang kiri. Oh man, ganti tadi perut ya. Sekarang pinggang kiri dalam posisi dia miring ya. Berarti udah ganti posisi. Betul. Okay. Nah kali ini gue udah emosi dan gue langsung merontak dan bangun. Gue nyalain lampu kamar, langsung hilang itu sosoknya. Emosi campur panik dia akan muncul lagi. Kalau gue tidur lagi kan, akhirnya gue nggak tidur, dia bilang dia duduk aja di kasur gitu, berdiam di kasur. Gue zikir kata dia. Gue chat teman-teman gue dan alhamdulillah teman gue masih bangun. Dia nggak, ini Mas Tiawan nggak bilang ini jam berapa ya? Pokoknya udah malam aja. Udah malam pastinya sih. Gue abis itu kata dia dia cari biar rame aja lah, dia cari teman chat gitu kan, minta saran apa yang perlu dilakuin saat itu kan. Ini temennya kayak jadi nggak tidur juga tuh malam. Ini bikin takut temennya, justru temennya nggak tidur juga nih. Jadi nanya saran nih apa yang harus dilakuin gitu. Gue pun menjalani saran teman gue itu mencipratkan air ke setiap siku-siku tembok sambil membaca surah Kulhu, surah Kursi dan salawat Nabi. Tak lama gue memberanikan diri untuk tidur kembali. Dan mematikan lampu kamar. Udah bonus tuh. Nah kata dia Mas Tiawan ini cerita sebenarnya dia itu punya kemampuan spiritual sedikit. Mungkin
supernatural gitu kali maksudnya. Tapi kalau dia bilang kayak gini nih, maksudnya punya kemauan spiritual. Itu. Dia dari leluhur, tapi kasusnya sama kayak teman kita nih, si Fikra nih. Iya. Dia punya, cuman nggak ditekunin gitu kan. Nah jadi nggak terlalu, cuman tetap aja punya ini mah hitungannya. Mungkin dari peka aja sih ya. leluhurnya dia. Jadi lebih peka sih. Ya maksudnya. Nah ini kata dia gue punya kemampuan spiritual yang turunin dari leluhur. Leluhur gue ini Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, udah 2 ya. Hanya saja seiring menambahnya usia gue, kepekaan gue sedikit memudar. Kata dia, nggak diasah soalnya. Iya. Kata dia mungkin karena banyak dosa yang gue buat. Bisa juga sih. Maksiat bisa juga ya, karena gitu-gitu. Terus bersih. Ini ceritanya nggak panjang sih maksudnya. Terus dia bilang, akhirnya dia langsung ending ya maksudnya. Nah dia ini kejadian ketiga nih maksud. Kejadian ketiga. Oh bilang, beda tahun nih ya? Beda tahun. Yang tadi 2015 ya. Ini 2016. Oke. Ini dia tidur di lantai 1 yang tadi lagi. Udah pindah kamar cuma beda tahun. Nah iya ini lantai 1 lagi. Sama. Oh iya sorry. Sama. Terus dia tidur. Terus dia itu lagi tidur tapi dia bisa ngelihat sisi-sisi kamar dia yang gelap. Tapi cuma beberapa detik aja. Nggak tahu gimana, mungkin ini nggak bisa dijelasin, mungkin dia kejadiannya mengawang-awang kali ya mungkin ya lagi soalnya dia bilang dalam tidur gua, kata dia dalam tidur gua itu gua mampu melihat sisi kamar gua yang gelap walau hanya dalam beberapa detik dan mencoba dan kemudian suatu terjadi. Nah ini kata dia dalam tidur gua itu gua melihat ada ini mungkin mimpi kali ya, ini setengah-setengah, mungkin dia bisa kayak terawang-terawang gitu kali. Tapi kebanyakan kalau orang ketindihan pasti setengah tidur setengah enggak. Benar. Mau teriak susah. Kata dia gue melihat ada kuntilanak. Aduh, udah males nih kalau kuntilanak nih. Miskun. Udah males nih kalau miskun. Selalu datang di tempat ya. Aduh. Setiap cerita kita pasti ada loh. Emang ini sih dia mah populer. Ngetop udah. Ngetop ya. Gue melihat ada kuntilanak yang mencoba mendekat dari arah luar kamar, dari ruang tamu. Terus kan dibatasin tembok beton tuh. Oke. Nah, di kegelapan itu dia lihat itu sosoknya itu mendekat dengan cepat sih. Terus? Nah, dia itu tiba-tiba bisa langsung bangun sih si Mas Tiawan ini. Oh, sadar. Matanya langsung kebuka, dia keduduk, terus tangannya nunjuk, terus sambil tangan kanan menunjuk ke arah tembok. Gue bilang, kamu pikir kamu siapa berani mendekat ke sini, ha? Pergi kamu, kata dia gitu. Dalam percakapan dengan tembok itu gue berpikir, ini siapa yang menggerakkan tubuh gue dan mulut gue sambil memaki ke arah tembok? Otomatis ya. Karena itu leluhur dia punya keturunan ya. Iya. Sekali lagi dia punya keturunan. Nah, maksudnya punya kemampuan gitu dia dilindungin ya. Mungkin dari hal yang ya. Kayak gitu. Benar. Jadi ini pelindung. Langsung kata dia bangun itu otomatis semua kejadian cepet banget kata dia. Itu dia tangannya gerak sendiri terus dia langsung otomatis memaki kayak tadi itu ke arah tembok. Semua itu cepat sekali terjadi katanya. Setelah gue ngomong kayak gitu, bentak-bentak kayak gitu, yang gue ingat itu badan gue langsung tidur lagi. Anjir. Dan gue langsung mikir, gue tadi ngomong sama siapa? Ke tembok atau ke Miss Kun yang tadi mau deket kata gitu. Siapa yang gerakin badan gitu loh? Penjaganya kah? Kata dia gitu. Akhirnya dia istighfar, terus tidur lagi sih. Gitu Masel. Itu dia cuma kirim 3 cerita aja itu sih. Iya, dari tadi yang gua pantau sih dari cerita 1, cerita 2, cerita 3 itu bentuk gangguannya beda-beda ya. Bapaknya sendiri. Cuma tetap dalam kondisi tidur maksudnya. Yap. Jadi ya kayak ketindihan itu kayak tadi gue bilang setengah tidur setengah enggak ya. Benar. Tapi bisa komunikasi. Tapi yang terakhir ini sih tertarik ya, unik juga sih ya. Karena dia bilang sebelumnya kan ada leluhurnya yang jaga dalam kuntilanaknya diomelin cuy, dibentak-bentak. Betul. Sebenarnya ini kita cerita episode kedua yang bahas ketindihan maksudnya. Betul. Dan ketindihan itu biasa polanya mirip-mirip sih maksudnya. Sama semua. Sama-sama. Ini episode keberapa sih terakhir kita? 11 sih nggak tahu sih. 11 ketindihan. 11 ya kalau nggak salah yang abis tanda sebelum ajal itu ya. Okay. Nah itu cerita dari Mas Tiawan ya. Itu bagus sih cerita itu. Apa sih namanya? Demen sih cerita horornya kayak gini Mas. Soalnya rapi, ini bisa kita alami, bisa kemungkinan kita alami itu besar. Betul. Dalam kehidupan nyata kita gitu loh sehari-hari. Soalnya kalau misalnya kita dengar yang terlalu expert kayak yang kemarin si teman kita itu ya. Iya. Itu kan expert tuh. Expert banget itu. Seru tapi kesannya tuh kita kayak ya kalau kayak kita ya kejadian sehari-hari nggak ya belum tentu terjadi kayak gitu lah, maksudnya kemungkinannya kecil gitu.
kayak misalnya udah kejadian aneh banget ya. Kalau ini tuh masih realistis, bukan realistis sih. Kemungkinan terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu besar. Iya. Coba masuk pulang dari sekarang ini tidur telentang aja. Gue sih nggak pernah centang sih gue sekarang. Tapi maksud sendiri nggak pernah ketindihan ya? Udah jarang sih. Jarang. Udah, Dulu pernah. Dulu ya. Oh dulu yang di distro. Ya itu mah. Itu serem banget itu. Itu mah ujung-ujungnya mau kenalan sih. Episode ketindihan itu ya. Tapi kalau kita baca-baca nih, kalau kita lihat selama dia ketindihan itu dia ini loh, maksudnya bisa sempet inget-inget puji-pujian Tuhan terus bisa teriak dan bisa napas dengan ini ya. Tenang ya. Orangnya tenang. Mungkin tadi kali ya, karena dia punya masih ada keturunan leluhur gitu kan. Jadi kayaknya nggak biasa gitu, maksudnya biasa aja gitu kejadian itu, dia bisa tidur lagi loh. Karena ke orang biasa kan ya agak panik dan takut. Habis kena begitu. Tapi aku kalau ketindihan juga bangun sih keringet dingin itu sampai basah itu benar-benar basah loh. Iya, emang tahu sendiri lah kok. Capek banget sih, tenaga keluar semua. Kalau ketindihan tuh badan keringetnya basah banget loh. Betul, lepek. Tapi biasa aku kalau ketindihan itu bangun sebenarnya ngeri juga, tapi ngantuknya nggak tahan. Iya pastilah. Nah itu aku untungnya di situ sih. Untungnya kalau bangun ketindihan itu nggak seger, masih ngantuk, jadi langsung tidur lagi gampang. Jadi nggak kebayang-bayang sendiri gitu. Iya. Betul. Ngeri sih ngeri, cuma ngantuk banget, jadi langsung tidur lagi. Ya namanya orang tidur kali ya, dari miring pasti kan tadi celentang lagi, dan miring lagi dari posisi celentang. Itu dia, kita udah cegah awal-awalnya, kita udah tengkurap, udah hadap belakang, udah sikap lilin juga. Karena kan baliknya bisa aja kelentang juga. Kan kalau orang tidur kan autopilot kan. Autopilot. Lu miring bangun tuh udah celentang ya kan. Nah itu karena emang kalau misalkan orang yang susah tidur ya, kayak orang insomnia gitu kan juga disarankan kan tidur itu terlentang maksudnya. Betul. Karena katanya pernafasannya lebih kebuka lebih lega gitu. Nah, tapi lagi kelentang tindihan. Serba salah juga sih. Nah itu tuh aku pengen ingetin lagi sih, maksud aku jadi inget lagi nih. Gimana? Waktu itu di episode 11 yang bahas ketindihan juga kan aku sempat rekomendasi satu film dokumenter maksudnya. Oh iya. Iya, kalau nggak salah judulnya Nightmare ya. Nightmare. Iya, kalau nggak salah sih. Nah itu dokumenter tahun 2015-an ya, 2015-2016. Kalian bisa nonton tuh, itu tentang ketindihan, itu lengkap banget. Itu dari pengalaman ketindihan, dan itu dia itu dokumenter itu dibikin reka ulang ya maksudnya. Yoi. Dibikin reka ulang, jadi maksudnya juga boleh nonton tuh. Dokumenter kalau nggak salah buatan US deh. Apa Animal Planet tadi apa sih? Oh, bukan, lupa aku namanya apa deh. Sleep Paralyzed bukan? Sleep Paralyzed tinggal. Oh, itu bukan albumnya Agnes Monica yang Paralyzed itu bukan? Yang Matahariku bukan ya? Bukan. Aduh. Jadi ngomongin itu tunggu dong gini. Kalau misalkan aku bingung ya, kalau misalkan langsung ngomong terus aku nggak ngerti, aku harus naik tahunnya. Itu tahun berapa? 2002 kali. Nah, udah aku nggak tahu. Oh iya, nggak tahu. Udah bener dong. Iya bener juga sih. Nah itu kalau misalkan langsung ngomong suatu cerita, tuh tahu nggak? Terus aku nggak tahu nih. Tanya tahunnya aja. Oh, iya, pasti zaman dia. Nah itu ya, filmnya itu bagus banget tuh, dokumenter. Boleh guys. Kalau nggak salah durasinya 2 jam masih ada nggak tuh Pin? Masih, cari aja di Gramedia. Nah, bisa aja, nggak tahu sih, Gramedia emang nggak jual film tuh. Oh enggak ya. Nah itu bisa tuh cari di internet ya. Itu filmnya kalau misalnya bingung, itu dia cover posternya itu gambar bantal, tapi bantal itu kayak ada tangan apa lupa aku. Pokoknya gambarnya bantal ya, kasur. Bantal. Terus ada merek kayak My Love lagi enggak? Jualan spray dong. Ya pokoknya gitulah ya. Iya pokoknya gitu. Boleh cari di itu aja lah, biar cepet lah. Nah biar langsung Google aja dah. Google aja dicari itu, dokumenter filmnya itu bagus tuh. Oke. Dan bahkan itu cerita tips dan trik biar nggak ketindihan. Oh ada tips-tipsnya juga. Iya, apa penjelasan saintifiknya. Yep. Terus pengalaman orang yang bahkan udah mencoba segala cara ternyata masih nggak bisa, itu tuh seru banget. Seru. Maksudnya. Nah, lu masih inget lagi sih sebenarnya ada film apa lagi tentang paralysis ya, sleep paralysis itu mungkin yang film horor atau thriller yang paling mendekati itu paling ini sih masuk Freddy versus Jackson ya. Museng lah, itu dari mana miripnya itu? Emang kan dia gitu? Menyerang lewat mimpi kalau si Freddy itu. Oh. Freddy Krueger itu kan. Dia kalau Candyman bukan? Candyman yang mana sih? Tanya lagi tahunnya berapa dong? Tahun berapa ya? 90. Tambah jauh lagi. Pantesan. Oh Freddy itu ya, Freddy Krueger itu. Freddy Krueger itu kan
nyerang lewat mimpi kan. Dan kalau misalnya kita nggak cepet-cepet bangun, kalau kita mati di mimpi udah kita mati dunia asli kan. Oh gitu. Nah emang masuk kan? Nggak ini sih. Gitu. Jadi nggak. Freddy itu kan nyerangnya lewat mimpi. Kalau si Jason itu lewat dunia asli. Jadi kita di dua dunia nggak aman. Anjir, di mimpi ada Freddy, dunia asli ada Jason. Nah itu, si Freddy itu kan kalau misalnya kita misalkan mimpi terus Freddy muncul nih, kita mesti cepet-cepet bangun atau cari cara untuk bangun. Kalau misalkan kita nggak bangun, kita dibunuh di mimpi itu kita mati beneran. Anjir. Gitu. Maksud cari nih filmnya. Nggak aman di mana aja? Nggak aman di mana aja? Ya tinggal di Bekasi kalau gitu. Dia nggak tahu. Ini nggak aman. Oh iya bener. Ini nggak sehat nih Bekasi. Karena dia aman, karena dia ada penjaga. Ada penjaga lah. Gua. Tapi masuk nggak pernah kenapa sih? Enggak lah. Soalnya gue ini sih kalau sebelum tidur biasanya gue ini dulu salat ritual dulu. Ya biasa bersih-bersih. Terus doa juga, baca surat pendek. Dan posisinya gue nggak pernah centang, pasti gue ini ya miring kiri. Selalu miring kiri. Cuman nggak tahu ya pas bangun sih udah centang, tapi alhamdulillah sih aman. Tapi faktor utama juga kalau tempat kotor ya sih maksudnya. Itu juga jadi kotor ini sih faktor utama loh. Karena yang begituan suka tempat yang kotor sih. Tapi apalagi kalau misalnya kita pulang udah malam tuh udah capek banget tuh. Ya, udah ngapain ya? Iya. Pengen meluk udah ngendus bau kasur udah. Iya. Nggak ini lagi loh sekarang. Nah itu tadi gue pengen cerita apa lagi sih? Tadi ingat satu hal. Oh ini Basul. Soalnya gue pernah di beberapa kali ya ketindihan itu bukan pas mau tidur, tapi pas udah pules. Udah pules lama. Udah pules lama, tiba-tiba Basul kayak balik lagi ke dunia beneran. Sudah kesadaran mulai masuk, balik lagi. Basul bisa lihat lampu lagi, hampir itu maksudnya cahaya lampu tuh udah masuk ke mata. Walaupun Basul merem ya. Tiba-tiba tuh badan langsung kayak melayang, tapi melayang itu kayak masuk ke dalam kasur. Kayak masuk kayak kehisap ke dalam kasur gitu. Nah itu jangan dilawan tuh. Dan jangan buka mata. Karena itu kan posisi kita lagi tidur kan. Tapi jangan buka mata itu. Kalau misalnya buka mata dapat tindihan kan. Itu biasa nggak jangan dilawan itu. Karena aku pernah coba lawan, badan langsung kayak geter gitu sih. Nggak bisa gerak, cuma geter. Iya. Jadi ikutin aja gitu ya. Ikutin sampai berasa hilang. Nah, cara ngeceknya hilang itu kan kadang dia berasa hilang tapi sebenarnya kita belum bisa gerak badan. Iya. Jadi karena aku ngeceknya gini. Karena kalau misalkan ini tips juga maksudnya. Okay. Kalau ketindihan itu ngeceknya gimana ke ATM? Saldo. Terus ke My Telkomsel. Nah ini kalau misalnya udah mulai berasa badannya kayak meringan, keisep ke dalam kasur gitu, itu kan kita diemin aja tuh, lemesin, ntar kan dia hilang tuh, bebannya mulai hilang. Tapi cekin jangan langsung gerakin cepet. Kalau langsung gerakin cepet, tadi ngunci lagi, nanti bakal berat lagi. Atau langsung ngunci lagi, langsung berat lagi, langsung masuk lagi tuh. Oh gitu. Langsung masuk aja, langsung sesek lagi. Nah itu ngeceknya pelan-pelan. Kalau misalkan udah bisa geraknya dikit-dikit berapa senti. Kalau misalkan udah bisa sampai gerak posisi udah beda, udah beda jauh. Nah itu berarti udah bebas tuh. Gitu. Soalnya gue pernah tuh langsung ngecek cepet gitu, langsung kenceng lagi, langsung panik loh. Langsung kenceng lagi tuh. Tapi ya tips juga sih itu guys. Kalau misalkan ketindihan tuh ada hawa-hawa nggak enak gitu. Ya karena kan dicampur bau mistis ya kan, udah gitu. Ya begitulah. Nah itu dia cerita dari Mas Setiawan ya. Terima kasih Mas Setiawan sudah mengirimkan cerita. Mas Setiawan. Ini Mas Setiawan ini kita masih proses recording juga maksudnya. Ya. Nanti kita masih editing lagi. Mungkin aku bisa balas Mas Setiawan juga nanya Instagramnya apa nih gitu. Ya kita cantumin ya. Betul. Mungkin kalau misalnya nggak mau dicantumin nggak apa-apa sih. Paling biasanya kita cantumin di deskripsi maksudnya. Kalau misalkan Instagram sama Twitter ini akunnya. Kalau misalkan mau dipasang sih. Gitu. Oke masuk. Itu aja maksudnya. Itu aja. Ini keren sih ceritanya sih. Dia pas ada 3 cerita ini. Jadi kita kayak berasa lagi syuting episode yang lagi record episode yang biasa. Ada 3 cerita. 3 lain-lain semua. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kalian merasa kependekan ya kita juga pikir apakah ini bisa cukup maksudnya durasinya. Ya betul. Nah ternyata ya bisa sih. Ini sebenarnya udah berapa nih? Udah 30 menit ya, 34 menit. Cukup. Walaupun emang lebih pendek dari episode biasa, cuma kan emang kita itu pengen kalau misalnya cerita dari pendengar sependek apapun itu kita kasih episode sendiri. Betul, digabung. Biar fokus ya. Betul sekali. Nah itu. Oke.
Terima kasih sudah mendengarkan episode ke-5 ini Bang Sul ya, season 2 ya, 2. dari Mas Setiawan. Oke. Nah seperti biasa Bang Sul ya, bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita dan pengalaman horor kalian, mungkin ada yang sejenis Bang Sul ya. Yep. Ketindihan juga bisa langsung kirim ke sersanhoror@gmail.com, R-nya 1, sersanhoror@gmail.com, dan pasti akan langsung kita bacakan. Karena ini sudah lagi banyak banget yang kirim Bang Sul ya. Ngantri. Di DM Instagram juga banyak loh. Cuma Twitter emang sepi sih. Nggak tahu kenapa ya. Twitter kurang kali karena udah lebih banyak yang ini lagi Instagram ya. Rame Media sih. yang ada yang lebih rame lagi. Nah ini kita di Spotify juga udah makin menanjak terus Bang Sul. Waduh. Jumlah plays-nya sudah menembus ya hampir 20.000 lah. Wajib. Ya, sedang menuju ke situ ya Bang Sul. Ini berkat kalian juga nih. Ini berkat kalian juga nih. Supportnya tinggi, animonya juga. Jadi kita jadi semangat nih. Sosmed kita juga makin rame loh Bang Sul. Iya. Makin ramai, makin banyak yang berinteraksi, makin banyak yang mau kirim cerita. Itu tadi sore baru ada yang mau kirim lagi tuh. Waduh. Nah, itu dia. Nah, segitu aja Bang Sul ya. Ada mau ditambahkan nggak? Masuk. Udah. Paling ini aja kalau misalnya ada apa yang kata-kata yang salah atau penyampaiannya kurang, informasi yang salah atau ya, mungkin seperti untuk Mas Setiawan yang ada yang salah bisa diklarifikasi ya, kita. maaf jadi, ya. Betul. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian gitu. Betul. Jadi yang ingin berinteraksi langsung dan kita bisa langsung ke Sersan Horor FM di Instagram dan Twitter. DM bisa langsung Kevin ya. Bisa langsung DM, bisa komen-komenan. Nah, Bang Sul aktif banget. Aktif banget nih, komen nggak penting juga dijawab sama dia. Gue hiperaktif. Ini kita harus ini loh, berinteraksi loh sama pendengar setia loh. Asik. Iya, soalnya pendengar kita seru-seru juga orangnya loh dari kemarin. Komen-komennya juga lucu-lucu kan. Nah, sampai situ aja kali Bang Sul ya. Yoi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode ke-6. Kita mau spoiler nggak episode ke-6? Jangan ya? No. Oke, episode ke-6. Mungkin episode ke-7 kita bisa bacain dari pendengar lagi Bang Sul ya. Oke, pastinya. Oke, siap. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune. Selamat malam. Wassalamualaikum.